Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatunisa Nurmalihah dengan NIM 4242311013. Saya dari klaster Emalam A akan menjelaskan terkait proyek PBL untuk kepentingan mata kuliah Design Thinking. Baik. Untuk judul proyek PBL kami yaitu Sistem Monitoring Aktivitas Fisik bagi Pasien Penderita Penyakit Jantung. Untuk anggota kelompok ada Syafana Muharram Daud dan Rahmatunisa Nurmalihah bertugas sebagai simulasi MATLAB. Lalu ada Fajri Nasrullah dan Imron Nur Ardiansyah bertugas sebagai simulasi Arduino. Lalu ada Yudian Syah untuk dokumentasi, Andreas Yudarich dan Muhammad Dafa untuk simulasi dan electrical mechanical. Penyakit jantung ini merupakan salah satu penyakit yang memerlukan perhatian khusus karena kondisi pasien dapat berubah secara tiba-tiba. Dalam praktisnya, tidak semua pasien dapat menjalani pemantauan secara terus-menerus karena keterbatasan fasilitas dan biaya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu memantau kondisi pasien dari jarak jauh secara real time. Sistem monitoring ini menggabungkan data detak jantung dan aktivitas fisik pasien sehingga perubahan kondisi dapat dianalisa dengan lebih akurat. Jika terjadi kondisi abnormal, sistem ini akan memberikan notifikasi atau alarm kepada keluarga maupun dokter pasien sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Untuk tujuan dan manfaat, tujuan dari proyek ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring yang mampu memantau detak jantung serta aktivitas fisik bagi penderita penyakit jantung secara real time. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk membantu pasien dalam mengontrol aktivitas fisik agar tetap berada dalam batas aman. Lalu manfaat dari sistem ini yaitu meningkatkan keselamatan pasien, mempercepat respon terhadap kondisi abnormal pasien, serta memberikan data historis yang dapat digunakan oleh tenaga medis untuk evaluasi perkembangan dari kondisi pasien. Untuk project timeline ini sendiri, kami menampilkan timeline pengerjaan proyek yang terdiri dari beberapa tahap, mulai dari perencanaan konsep, perancangan sistem, implementasi perangkat keras, dan perangkat lunak, hingga tahap pengujian dan evaluasi. Timeline ini dibuat untuk memastikan setiap tahap pengerjaan berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya timeline, tim dapat mengelola waktu dengan lebih efektif serta memantau progres proyek secara berkala yang dimulai dari bulan September hingga awal Januari. Lalu ada project planning and scope, di mana di sini juga menampilkan timeline yang terdiri dari beberapa tahap yang dimulai dari September berupa planning dan analisis, lalu bulan Oktober desain dan implementasi, lalu November implementasi dan evaluasi, lalu pada bulan Desember optimasi sistem, lalu pada bulan Januari kami melaksanakan benchmark. Lalu di sini ada Information Technology Project Plan. Pada bulan awal pengerjaan proyek diawali dengan planning, yaitu membahas awal proyek yang berfokus pada perencanaan kegiatan PBL, menentukan tujuan, pembagian tugas, dan penyusunan strategi. Lalu selanjutnya kami menganalisis proyek PBL kami berupa menganalisis masalah dan kebutuhan sistem berdasarkan arahan Manpro dan dosen terkait.
Pada tahap ini dilakukan pemahaman metode yang akan digunakan, yaitu moving average dan fuzzy logic, serta analisis data yang akan dikelola oleh sistem. Lalu pada tahap desain ini meliputi perancangan alur kerja sistem, desain pemrosesan data, serta perencanaan logika perhitungan moving average dan fuzzy logic sebagai dasar pengembangan sistem. Lalu pada bagian implementasi, tahap penerapan desain ke dalam bentuk sistem nyata meliputi implementasi metode moving average yang kami menggunakan moving average metode WMA dan fuzzy logic menggunakan MATLAB. Lalu selanjutnya adalah tahap testing dan simulation. Tahap pengujian ini di mana kami melakukan simulasi sistem untuk memastikan metode yang diterapkan dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan melalui simulasi MATLAB dan pengujian sistem secara real time. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan benchmark. Pada tahap ini, kami melakukan keseluruhan evaluasi proyek berdasarkan pengujian masukan dari Manpro serta reviewer. Pada tahap ini juga kami melakukan perbaikan sistem, finalisasi dokumentasi dan persiapan serta pelaksanaan mekanisme. Lalu berikutnya ada mechanical design. Desain mekanik ini difokuskan pada aspek kenyamanan dan keamanan pengguna. Perangkat dirancang agar memiliki ukuran yang ringkas, ringan, dan mudah digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, desain mekanik juga mempertimbangkan penempatan sensor agar dapat bekerja secara optimal tanpa mengganggu aktivitas dari pasien. Dengan desain yang ergonomis ini, diharapkan pasien dapat menggunakan perangkat ini dalam jangka waktu yang lama tanpa merasa tidak nyaman. Selanjutnya ada electrical. Di bagian kelistrikan ini merupakan inti dari sistem monitoring ini. Komponen utama yang digunakan meliputi sensor pembaca detak jantung atau heart rate sensor, lalu sensor aktivitas fisik atau accelerometer, lalu microcontroller sebagai pusat pemrosesan data. Di sini kami memakai komponen ESP. Kemudian untuk mengirimkan data dan sistem pemantauan. Lalu data yang diperoleh dari sensor akan diproses terlebih dahulu oleh microcontroller sebelum dikirimkan, sehingga data yang ditampilkan lebih akurat dan dapat diandalkan. Lalu di sebelah kiri ada flowchart atau diagram alur. Flowchart ini menggambarkan alur kerja secara sistem keseluruhan. Proses dimulai dari pembacaan data oleh sensor atau inisialis sensor, kemudian data diproses oleh microcontroller untuk dianalisis. Selanjutnya data pengolahan akan dikirimkan ke sistem monitoring atau aplikasi untuk ditampilkan kepada pengguna. Flowchart ini membantu kami dalam memastikan bahwa sistem bekerja secara runtut dan tidak terjadi kesalahan logika dalam proses kerja sistem. Selanjutnya ada blok diagram. Blok diagram ini menunjukkan hubungan antar komponen utama dalam sistem. Diagram ini memudahkan dalam memahami bagaimana setiap komponen saling terhubung, mulai dari sensor sebagai input, microcontroller sebagai pengolah data, hingga output berupa informasi yang dapat diakses oleh pengguna atau tenaga medis. Dengan blok diagram ini, proses perancangan dan pengembangan sistem dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Lalu di sini ada tabel problem solving. Selama proses pengerjaan proyek, tim menghadapi beberapa kendala seperti kestabilan sensor, lalu integrasi antar komponen, serta pengujian sistem secara keseluruhan. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi melalui proses trial dan error, penyesuaian rangkaian, serta perbaikan pada sisi pemrograman. Contohnya adalah ketika kami mengalami masalah di bagian mekanik, yaitu sensornya tidak stabil karena posisi permasangannya yang kurang tepat. Lalu kami melakukan perbaikan posisi dan casing sensor, dan proyek dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada update project plan. Saat ini proyek telah
memasuki tahap penyempurnaan sistem atau finalisasi. Fokus utama kami adalah melakukan pengujian lanjutan untuk memastikan sistem apakah bekerja secara stabil dan akurat. Selain itu, kami juga melakukan dokumentasi hasil pengerjaan sistem sebagai bahan evaluasi dan laporan. Kedepannya, sistem ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki fitur yang lebih lengkap dan siap digunakan secara optimal. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.